Yo, apa kabar guys? Ya halo guys, jadi kembali lagi sama aku Adrian. Dan kali ini gue video yang cukup apa ya, udah lama banget aku nantiin ya. Dari bilang ini pertama kalinya hasil modifikasi yang aku lakuin di motor ya, jadi dunia permotoran lah lebih tepatnya. Jadi ya ini sih sebenarnya bukan hasil apa ya, bukan hasil konsep sendiri juga, karena dari konsep orang lain juga. Jadi ya ini kalau kalian lihat nih, baju yang aku pakai nih, ini panutan nih sebenarnya nih. Jadi kayak aku mau bilang makasih juga sama Perot 87, kalian bisa cek TikToknya di situ. Ini originalnya Silver Queen atau SQ Project nih. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi kita langsung review aja ya. Aku udah ada pegang kertas ya, daftar harga modifikasi Vario. Ini ada 7 halaman nih. Jadi ya kita mulai satu persatu dulu, kita bilah dulu nih. Kita mulai dari seksi pengereman. Kita langsung mulai dulu dengan sinematiknya dulu, guys. Oke, BTW sorry banget ini kalau berisik ya. Nah ini deh, dari motor lewat nih. Nah kan, ini soalnya jalannya jalan aspal nih guys, sebenarnya nih. Iya. Ini jalanannya jalan aspal nih di rumah nih. Sama lagi ada proyek nih bangunan tuh kan. Lagi ada proyek bangunan nih. Jadi sorry banget nih kalau ribut di sebelah nih. Oke deh, tanpa basa-basi kita langsung mulai aja ya. Yang pertama kita mulai dulu nih dari pengereman nih. Ada kaliper RCB model S series 2 piston nih. Nah, yang ini aku beli 600.000 nih. Aku beli langsung di Prokit Motorsport nih. Kalian pasti tahu nama tokonya tuh. Itu ada di sekitaran Denpasar. Terus kita lanjut lagi nih sama disc brake nih. Ya, disc brake ini yang 260 mm dari merek 8.1 atau 8.1 Racing Parts nih. Ini yang spesifikasinya khusus Vario ya. Jadi Vario New ya, karena ini ada lubangnya 5 nih kalau kalian lihat nih. Ini kan sesuaiin sama velg juga ya kalau disc brake ya. Jadi kayak misalkan nih, kalau kalian lihat ini 1, 2, habis itu 3, 4, sama lagi 1 mana? Nah itu dia 5 tuh. Jadi jangan sampai salah beli nih guys. Aku belinya di segini nih, harganya 350.000. Aku cari di Shopee. Jadi aku beli di DML Motor Jakarta pas itu. Terus kita lanjut lagi nih sama selang rem TDR black carbon 90 cm dengan harga 99.000. Aku beli di Tokopedia pas itu. Pokoknya no limit Matic Shop. Terus kita lanjut lagi nih, yang keempat nih. Aku beli satu paket Master M RCB E2 14 mm sama handle kiri koplingnya nih. Ya jadi ini yang ini yang khusus untuk biasanya motor bebek atau enggak yang motor Matic ini yang masih pakai kabel nih. Ini kan gue masih pakai kabel nih motor gue. Nah ini aku beli harganya 655.000. Aku pas itu beli di Shopee nih. Ada di toko namanya Ahi 1977. Terus yang terakhir ya, jadi kalau setelah udah masang, ini kan aku di bengkel Ahas ya, di belakang rumahku deket tuh. Nah ini sekalian habis masang itu aku beli minyak rem juga nih di bengkelnya langsung. Seharga 40.000. Aku pas itu beli minyak rem Petro Asia Dot 3 merah. Nah itu yang agak kecil tuh kalau kalian lihat tuh. Ini kan nggak kelihatan deh kayaknya. Coba. Ya ini dia minyak rem ini di sini nih. Oke, sekarang kita langsung ke bagian perlampuan. Jadi aku beli ini secara bertahap. Jadi aku pas itu beli pertama itu yang lampu sen running merek AS. Jadi yang ini nih, ini udah ada lampu sennya. Terus habis itu aku beli Devil Eye yang ini, basically ini ada sini ini ada warna birunya nih, ice blue. Terus aku dikasih sama saklar utama pas itu yang ini nih,
Nah ini dia, jadi kalau misalkan ini bisa ngendaliin nih kapan mau nyalain lampu utama, kapan enggaknya nih. Nanti kita nyalain ya. Jadi aku beli ini itu, aku modif itu seharga 500.000 loh, baru 500.000. Dan itu udah termasuk jasa pasang juga di Eka Custom Light. Terus jadi aku modifikasi itu, aku tahan dulu tuh pas itu 500.000 lah, udah modif nih. Aku ikut KKN dulu, habis itu aku lagi nabung-nabung nyari waktu yang tepat. Sampai akhirnya aku lanjut lagi nih kepikiran modif. Jadi aku devilnya ini aku yang Sen original Vario tuh ya, aku kasih warna ice blue juga. Habis itu aku juga pasang alis juga di sekitar sini ya. Jadi alis putih nih kalau kalian lihat ya, alis putih merek Ice juga itu aku pasang juga sama custom lazy ini, seharga 170.000 pas itu aku pasang. Jadi ini ya custom lazy motif petir aku beli di Shopee nih. Jadi aku bisa dibilang beli ini ya dulu 150.000 di Shopee di toko Rian Modif Shop Palembang atau RMP lah kalau aku singkat ya. Habis itu pas sudah aku beli ini baru aku pasang nih. Jadi aku bilang ice blue setnya itu, terus habis itu warna alisnya itu, termasuk jasa pasang semua itu 170.000. Jadi aku modifikasi lampunya ini semua di Eka Custom Light 88. Nah terus berhubungan juga dengan perlampuan ya, aku pasang mika nih. Nah ya nih. Nah kalau kalian tahu ini kan mikanya original dari Vario itu kan merah ya. Jadi kayak apa sih, di sini tuh semua merah lah intinya lah. Ini kalau bisa dibilang ya silau banget lah kalau bisa kamu ngerem lah, jujur. Makanya kalau aku ini sih pakai ini mikanya ya, agak redup dia cahayanya, jadi nggak terlalu terang. Terus habis itu juga ya, tapi enak juga ngeliatnya, warna hitam dia, jadi agak padat dia belakang motorku. Terus ini aku beli ini 85.000 ya di Tokopedia, ada namanya Lestari Motor 2. Nah kalian bisa cek di situ dah. Terus habis sudah aku beli ini 85.000 harganya. Aku jasa pasang lagi nih di Eka Custom Light. Jadi pas itu bulan Juni aku pasang, harganya tuh 75.000 jasa pasang. Kalau kalian ini mau minta misalkan pasang stop lamp doang ya, belum sama lampu running ya, ini masih standar semua nih. Nah terus habis itu ini nih lampu sen, aku juga kasih Scotlet yang ini 2 nih. Aku beli Scotlet yang 60% warna hitam ya. Terus aku minta juga sekalian jasa pasang juga yang ini, jadi 22.000 total. Nah ini kalau udah perlampuan nih, nah kita coba testingnya nih ya sekarang ya. Ini caranya guys. Nah ini jadi kan kelihatan tuh warnanya tuh biru ice blue. Terus ini juga ya tuh ada alisnya tuh, kalau kalian lihat tuh alis putih terus sama devilnya. Jadi nyicil nih aku ngerjainnya nih teman-teman. Ini kalau saklar utamanya gini cara kerja ini ya, tuh nyala tuh, terus aku giniin mati dia tuh kan. Terus ini juga sama lampu sen nih tuh, coba tes ya tuh kan, itu lampu sennya tuh. Terus lampu utamanya nyala dia, jadi ada manualnya dia. Terus lampu sen nih tuh masih kelihatan nih kalau 60%, jadi nggak terlalu gelap juga. Terus habis itu ini lampunya masih standar. Oke, kita lanjut lagi ke bagian body motor luar dan dalam. Jadi yang pertama, ini aku ingat banget, ini spare part atau enggak bagian pertama kalinya yang aku modif dari motor Vario ini. Jadi aku beli cover radiator CNC motif HRC ya, ini ya dengan titanium.
itu seharga 175.000. Jadi aku beli di Tokopedia di MK Aksesoris. Nanti kalian bisa cek itu juga tokonya tuh. Terus aku beli ini juga nih. Setelah KKN nih aku ingat banget, aku beli ini. Jadi ini selang radiator Racing Samco Sport original Thailand yang Vario nih 204.000 aku beli harganya tuh 204.000, beli di Tokopedia di No Limits Matic Shop. Nih kalau kalian lihat tuh, kelihatan nih, bentar. Kelihatan tuh. Nah itu dia tuh, biru-biru tuh. Kalau kalian lihat tuh. Jadi aku beli itu 204.000 tuh, data masuk 3 selang. Cuman jeleknya itu ya karena ini masih original radiatornya, jadi ini terpaksa ada beberapa bagian yang dipotong nih. Aku sempat ada fotoin sih. Nah terus lanjut lagi nih, berhubungan dengan radiator, aku beli selang reservoir radiator yang untuk Baros ya, 88 cm, warna hijau stabilo. Itu harganya pas itu aku beli 16.200, jadi agak mahal. Aku beli di Shopee di Mortek. Ini kalau kalian lihat nih, beda dia sendiri. Aslinya aku mau ngincarnya biru ya, cuma kayak terlalu banyak biru, jelek juga dia. Oke, kita lanjut ke part berikutnya. Ini pasti kalian tahu lah, yang kalian yang mahasiswa atau masih ya siswa-siswi lah, murid-murid ini masih SMA gitu kan, yang bagi dana pelajar ngabers. Ini pasti kalian tahu lah ini. Ini brandnya Arumi sendiri. Jadi aku beli tutup orinya yang warna silver. Itu seharga 39.000 nih. Jadi aku beli di Shopee-nya langsung official store ini dari Arumi Parts. Habis itu aku beli juga nih. Nah ini lanjut lagi. Aku beli cap untuk tutup radiatornya yang warna silver juga seharga 66.000 di Shopee juga nih aku beli. Terus aku beli sebentar, ada lagi satu nih yang warna silver lagi. Banyak banget silver nih, buka juga nasi nih. Nah ini dia nih, aku udah beli nih. Jadi aku beli cover tangki bensinnya juga yang warna silver untuk Yoda, itu seharga 83.000. Aku juga beli di Shopee nih. Oke, terus lanjut lagi ke Arumi nih. Aku beli setelan baharemnya nih. Nah ini dia. Kalau atau ya kelihatan, nah ini dia. Aku beli warna silver juga. Yang ini di Shopee ya. Langsung aku beli di barengan satu paket sama yang lainnya. Aku beli 42.000 nih. Jadi udah dapet ini nih kalau kalian lihat. Tuh. Nah itu dia. Terus lanjut lagi nih, ya Arumi lagi nih. Waduh, seperti Arumi nih. Nah lanjut lagi nih, yang ini Arumi juga nih, busing as roda depan. Aku beli seharga 68.000. Jadi aku beli di Tokopedia yang ini. Habis itu ini juga sama, aku satu paket yang barengan. Jadi aku tutup pentil bannya yang depan belakang. Ini belakang seharusnya ada juga ya. Ini aku beli seharga 29.000 dari Tokopedia langsung. Jadi ya itu aja sih Arumi. Ini sengaja aku nggak kasih warna silver karena ya biar enak juga sih ngeliatinnya, kayak agak biru gitu, agak beda. Jadi agak sama juga sama selang radiator, biar masuk gitu loh warnanya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian berikutnya. Itu cover filter yang ada bonus velocity di Vario 150 Neo. Yang ini cuma dekorasi doang ya, jadi nggak ada fungsinya sih sebenarnya sih, jujur. Ini cuma dilem habis itu udah ditutupin, nggak ada gunanya. Cuman ya aku nyarinya yang kelihatan biar enak aja juga. Jadi ya ini harganya 155.000. Aku beli di Shopee. Jadi ini ada toko namanya Faiz 88 Shop. Nanti aku ketik lagi dah. Terus dibalik dari filter ini juga sebenarnya ada bukan filter biasa ya, tapi filter hybrid. Nah jadi filter udara hybrid dari apa ya brandnya namanya? Proper Racing Line. Nah itu dia, Proper Racing Line Vario. Aku beli juga tuh di ini tuh seharga 140.000. Jadi kalian bisa cek di Tokopedia. Nah itu ada di Astro Custom tuh. Nah terus kita lanjut lagi nih ke bagian yang paling kelihatan lah, paling besar juga lah. Nah ini aku terangin dikit. Nah ini dia. Ini Hager Airblade yang old ya, dari original Vietnam. Aku beli seharga 267.000. Jadi udah sepaket pas itu. Aku beli di Tokopedia di Moist Online Shop. Oke, terus yang ada di sebelah Hager Airblade ini ada shockbreaker. Nah ini bukan shockbreaker standar ya guys ya. Yang ini itu shockbreaker KTC Racing tipe Razor yang 325 mm. Jadi aku beli di sini seharga 275.000 di Tokopedia di toko 7 Samudra. Nanti aku type lagi nih. Oke, lanjut lagi ke bagian berikutnya. Yang ini jadi, nah ini bukan standar samping Vario biasa ya. Yang ini standar sampingnya Bit Karbu yang chrome. Jadi aku beli seharga 145.000 di Tokopedia
ada di Zur modifikasi. Nanti aku ketik lagi nih. Terus berhubungan juga dengan chrome lainnya. Nah, ini di bawahnya ini juga chrome nih. Yang ini aku beli standar tengah juga. Aku beli baru, jadi standar tengah Vario yang chrome juga 325.000 aku beli di Shopee. Jadi di Phantom dengan Anwar namanya tokonya. Kita lanjut lagi nih. Ini aku lupa bahas lagi satu dong ini. Ini aku beli selang hawa ya. Jadi sebentar, nih aku terangin dikit biar kelihatan nih. Nah, ini dia. Jadi ini sebenarnya aku beli selang hawa full set dari Samco juga ya. Ini gak hanya satu aja sih, tapi ini ada yang lainnya juga. Intinya aku udah beli full set juga. Beli seharga 259.900 pas itu. Ya di Shopee aku beli pas itu. Oke, karena udah selesai juga bahasa ini ya, sekarang kita ke bagian paling ya mencolok lah, yang bagian paling besar lah bisa dibilang lah. Ini aku beli sarung jok natong ya, dari natong Thailand yang sablon ini. Jadi kalau ini kan bukan border ya, ini sablon. Ini benar-benar apa ya kalau bilang ya, enak sih enak ya. Terus juga ya awet lah sampai sekarang. Aku pakai dari bulan Juni kemarin, nggak ada masalah sih, bagus ya, the best ini. Oh iya, aku lupa bilang, untuk harganya itu aku beli seharga 115.000 ya. Jadi aku udah request dan itu untuk spesifikasi motor sendiri. Ini kan jahitannya bisa dibilang aku request juga warna biru ya. Jadi kan juga bisa cek sendiri di tokonya. Cari aja di Shopee. Nanti aku ketik lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Habis itu ke area cockpit ya. Jadi kita mulai dari spion dulu nih. Nah, ini aku beli spion original Honda PCX ya, 150 K97. Nah, ini udah kasih adaptor nih. Adaptor lagi, ya apalah itulah baut adaptornya itu sama karet yang ini. Nah, ini harga 150.000 nih. Nah, jadi original nih tuh kan, kelihatan tuh masih utuh nih. Cuman ya agak kaku ini beneran nih. Jelek, bagus sih sebenarnya sih, cuman ya agak keras sih ini gerakinnya karena original nih. Nah, habis spion kita langsung lihat nih hand grip ini juga nih. Nah, hand grip ini versi Kawasaki original nih. Awalnya sih aku beli satu paket sama jalur stang PCX ya, seharga 100-an, cuman karena aku juga udah lepas jalur stang PCX karena kayak apa sih kepanjangan juga sama nggak mengganggu. Jadi aku hitungannya ini hand gripnya aja ya, seharga 75.000. Nah, ini kan udah full set nih. Jadi kayak benar-benar empuk bener mah ini mah, nggak kayak yang originalnya Vario nih bawaannya. Jadi lebih tebal sama lebih nyaman. Lanjut lagi ke speedometer nih. Nah, sebenarnya speedometer ini masih standar ya guys ya. Aku nggak ada ubah apa-apa, cuman aku tambahin sedikit pakai 3M. Jadi anti gores speedometer untuk protektor dari baret-baret atau lecet gitu. Jadi kalau misalkan kena benda tajam atau kena batu, ya ini sih nggak bakal lecet sama sekali ya. Cuman yang jelek ini masih bekas kena matahari nih, yang bekas sunburn nih. Ini nggak mau ngilang nih sampai sekarang. Aku beli ini seharga 35.000 ya, dan aku beli di Tokopedia. Nah, terus lanjut lagi nih, yang bagian dasi, bisa dibilang apa ya kalau aku bilang ya, rak-raci kupu-kupu itu dia kalau aku baca ya di internet ya. Jadi rak-raci kupu-kupu untuk Vario, yang ini aku beli hitam glossy nih. Aku nggak repaint ya guys ya, tapi aku beli ulang. Kenapa? Karena pas itu kayak udah ya rusak, patah. Ini ya pas aku lagi KKN, dia harus beli yang baru nih terpaksa. Soalnya pas udah patah tuh dia nggak mau nempel pas itu sama yang ini. Terus ya udah terpaksa dah aku beli yang part yang baru, 92.000 nih aku beli. Terus juga sama aku beli cover batoknya nih, yang ini nih. Nah, yang ini nih juga aku hitam glossy ini aku beli nih. Aku nggak repaint ya. Aku beli langsung di Shopee seharga 75.000. Oke. Terus kita lanjut lagi ke bagian bracket dudukan plat motor nih ya. Jadi kan ini kan dasi Vario aku nih buta ya bisa dibilang. Jadi nggak ada. Biasanya kan kalau Vario kan untuk plat kan gini dia, menonjol dia keluar. Cuman aku custom jadi nggak ada. Nah, terus aku akal-akalnya nih aku pakai bracket dudukan plat motor yang magnet nih. Jadi khusus untuk yang Vario Out nih, bukan Vario New ya, Vario Out ya. Aku beli di Kobat nih, di Shopee seharga 105.000 nih. Ini testing ya misalkan ya. Ini plat motorku pakai magnet nih. Nih, 3, 2. Tuh kan? Wow. Nempel dia tuh. Jadi aku bisa lepas juga sendiri nih. Nah, lumayan nih. Terus lanjut lagi. Aku beli, sebenarnya aku ada beli frameless plate ya guys ya, yang untuk di belakang sini. Cuman aku sengaja botakin dulu karena ya looknya biar enak pasti normatik. Aku beli
yang frameless plate ini 75.000 aslinya. Jadi walaupun belum ada ya, maksudnya ada di kamarku, cuman belum aku pasang. Ini aku juga dapat bonus stiker nih. Jadi pas aku pasang frameless plate, nah ini udah dapat nih stikernya dari PK nih. Itu 75.000. Aku beli di Tokopedia. Aduh, buset, ini udah sampai malam lagi nih review motor. Kita langsung push aja ya guys ya. Ini pertama kali aku repaint spakbor depanku seharga 100.000. Pas itu aku di repaint di customize itu nunggu berapa jam tuh, dari jam 9 sampai jam 5 sore kalau nggak salah itu ya. Iya, aku nunggu ini lama banget nih. Terus juga aku repaint ini lagi juga di customize. Yang ini harganya 200.000 nih, velg depan belakang super white. Jadi ini udah 2 paket. Terus yang terakhir itu di belakang aku repaint bezel. Nah ini kan aslinya bisa dibilang agak-agak apa ya, warnanya kayak kusam banget udahlah. Dan ini benar-benar nggak hitam kinclong warnanya. Terus aku repaint ini di Norris Custom Paint. Nah ini dekat di apa ya, tempatnya aku belajar lah, di dekat kampusku nih, ada di Sodekarya. Jadi aku repaint ini seharga 150.000. Nah udah dari ini repaint, kita lanjut lagi ke karbon nih. Yang karbon, nah ini aku belinya di Shopee nih. Yang ini aku, ini pertama kali aku beli karbon 300.000 nih, khusus Vario. Aku pre-order ini sampai 1,5 minggu nih. Nah terus aku belinya ini di Shopee nih guys. Jadi aku beli di Hansa Auto Gallery. Nah ini kan stikernya nih, aku sebenarnya ini stiker sama tokonya, cuman aku nggak dikasih, aku sempat request nih. Jadinya aku custom sendiri. Jadi ya kalian bisa cek di Shopee, Hansa Auto Gallery itu ada jual ini kok. Rame banget pasti. Oke, lanjut lagi nih. Terus yang bagian belakang nih aku juga pasang karbon ya. Jadi ini cover rear fender, upper tail, carbon forge juga tapi polos. Nah yang ini aku beli toko beda nih. Kalau yang depan kan tadi kan aku belinya di Hansa Auto Gallery, terus di Shopee. Nah ini juga sama sih di Shopee sih, tapi aku belinya di Rizky Shop nih. Aku beli seharga 235.000. Jadi cukup mahal. Dan alasan kenapa aku beli ini ya, karena bisa dibilang agak kusam no. Jadi cepat kusam banget guys yang belakang ini, apalagi udah pada pas itu kayak benar-benar baret-baret, makanya aku langsung ganti secepatnya. Jadi ya biar looknya juga makin enak gitu. Ini semua gelap, habis sudah padat di sini. Oke, sorry guys ya. Jadi karena baterai HP iPhone ku habis tadi, terpaksa aku nge-charge dulu. Jadi ini udah 2 jam nunggu lagi sampai 80%. Jadi ya ini sekarang udah jam 9 nih. Jadi kita lanjut lagi ya. Oke, jadi untuk seksi pertama yang aksesoris dan pemanis ya, itu aku beli Carpet Me Vario yang ini, Vario New ya. Jadi aku ada 4 ini, aku dapat nih 4 item. Jadi satu yang ini, terus aku dapat yang ini juga. Di antara deck ini ada 1, 2, habis itu ada ini juga nih. Nah, sama lagi satu yang ini. Nah ini guys, jadi yang ini Carpet Me ini. Ini aku beli seharga 65.000 nih. Jadi 65.000 ini udah dapat semua nih. 65.000 1, 2, 3, 4 tadi tuh. Aku beli di Shopee. Sebentar. Jadi aku beli di Shopee, aku beli di toko Elmo Option Bike itu. Nah terus lanjut lagi nih, kita udah review karpet. Pemanis lagi satu nih ya. Nah yang ini nih, yang hitam nih. Jadi ini tuh bisa dibilang apa sih? Selang pembuangan air tube gitu. Jadi kayak filter untuk air nanti yang keluar di sini. Terus ya udah ini warna hitam, aku beli 2 pieces ya. Seharga 39.800. Aku beli di Shopee nih. Cuman ya rencana sih kayak apa ya? Kalau dilihat dari sini sih kayak terlalu berlebihan ya. Makanya ini rencana sih aku mau cabut aja. Mungkin next time aku bakal kasih aja ke kalian dah. Mungkin kalau misalkan ada yang mau ya ini gratis ya. Oke, jadi karena pemanis sudah selesai, jadi kita sekarang bahas tentang stiker aja ya. Mungkin kita mulai dari sini aja dulu ya stikernya. Nah ini stikernya sebenarnya ini stikernya apa ya kalau aku bilang? Stikernya tim Arogan nih guys. Cuman aku potong. Jadi kan kalau tim Arogan ini kan source-nya ada sisanya di sini. Cuman yang aku copotin apa sih, kayak aku bilang tuh aku gunting gitu loh. Jadinya biar kayak mirip gitu kan sama yang konsepnya si ini
SQ Project yang asli original. Jadi stiker tim Arogan itu aku beli 2.950, aku beli di Shopee. Habis itu ada stiker Michelin juga nih, aku beli seharga 2.000. Habis itu di Shopee juga aku beli nih guys. Jadi stiker Michelin ini sampai sekarang masih awet nih, ini udah aku pakai 6 bulan lebih. Habis itu stiker apa lagi di sini? Oh ya, di Pull&Bear nih. Stiker Pull&Bear ini 1.500, aku beli di Shopee juga. Ini semua stiker di Shopee ini aku beli. Terus aku beli ini yang Silver Queen, aku beli kiri kanan. Jadi satu pieces ini 7.000. Cuman aku beli 2 jadinya 14.000 nih di Shopee aku beli. Oke, jadi habis sudah ini stiker Silver Queen, kita lanjut lagi nih ke stiker berikutnya. Nah, ini stiker Speed Hunter ya. Jadi Speed Hunter itu aku beli stikernya 1 pieces seharga 3.500. Shopee juga nih aku beli ini. Terus kita lanjut lagi, ada yang di sini. Nah, ini custom yang ini. Kalau yang ini dia stiker Express Icon itu 1.000, aku custom. Jadi bisa dibilang ya aku kirimin fotonya, karena yang ini kan sebenarnya kan aslinya dari ini ya, apa sih, si Bunda atau nggak Silvi, tim Selfie punya stiker. Cuman aku minta di custom aja karena udah langka nih, nggak ada sama sekali dijual. Akhirnya udah tokonya ke custom gitu. 1.000 lumayan. Nah, terus lanjut lagi nih, ada stiker LCM 27 Suspension. Nah, yang ini itu aku beli 2 pieces ya, jadi kiri kanan seharga 4.798. Nah, terus yang ini di atasnya lagi. Nah, ini aku beli sepaket nih. Jadi aku beli yang logonya tim Selfie, sama aku beli yang stiker-stiker lainnya. Jadi yang ada di belakangnya juga nih, misalkan nih yang di sini deh kalau nggak salah sebentar. Nah ya, yang ini kalau kalian lihat itu. Jadi satu paketnya aku beli nih guys, sama yang itu. Jadi ya stiker yang tadi di depan sama yang ini nih aku beli juga nih. Itu terakhir aku beli berapa ya? 10.000. Ya satu paket 10.000 lah aku beli lah. Terus lanjut lagi kita ke stiker yang ini, Asmara Kacau. Yang ini stiker Asmara Kacau aku beli 2.000 nih. Jadi ukurannya 10x1 di Shopee juga. Terus apa lagi stiker? Oh ya ini. Ada stiker Ipune nih. Nah, kalau stiker Ipune ini hologram aku beli 2.500 nih. Di Shopee juga sama. Terus nah ini dia lagi satu nih, ada juga nih di spakboard depan nih. Yang ini sekepal aspal. Yang ini stikernya aku beli 6.000 di Shopee juga. Oh ya, aku hampir lupa sama yang satu ini. Nah, jadi aku beli stiker emblem juga nih buat cover kontak keyless ini. Aslinya ini kan kayak udah botak nih ya di belakang ini ya. Cuman aku beli yang agak apa mirip kayak karbon gitu loh. Yang ini aku beli seharga 4.000. Ya, aku beli seharga 4.000 di Shopee juga sama nih. Satu toko juga intinya aku beli. Intinya barengan lah sama satu paket ya, sama stiker-stiker yang lainnya kayak gini-gini nih. Oke, lanjut lagi ya guys ya. Ini stiker Roda Crew. Jadi aku beli ini juga seharga 3.500. Habis itu frame split ini aku udah beli gratis ya. Terus yang ini hard carbon. Nah, ini yang aku bilang tadi nih. Karena yang bikin nggak ngasih stikernya, jadi aku bikin custom, minta sama toko. Nah, yang ini customnya itu seharga 7.000. Aku terakhir minta custom juga di Shopee sama. Terus lagi satu itu, nah yang ini sebenarnya logo lama dari yang punya produk ini. Cuman kan aku nggak dikasih logo yang baru. Jadinya aku custom lagi nih, warna silver chrome. Ukurannya 4x4. Ini nggak hanya satu pieces ya. Jadi aku beli pas itu 15 deh kalau nggak salah. Jadinya aku juga terpaksa, ya aku bayar 15.000 juga. Jadi ya hitungannya ya kita hitung 15.000 lah belinya di Shopee nih. Oke, lagi duain aja stikernya ya. Jadi yang ini sebenarnya KW ya. Ini kan ada tim Selfie yang original ya. Cuman aku sempat nyari mirip kayak originalnya, tapi ukurannya selalu salah. Kadang kan lebar kan ke sini nih, kayak berapa kali gitu. Agak ada yang lebih gedean lagi dari ini. Terus aku nyari di toko-toko, nyari yang lebih kecilan. Terus akhirnya ini mudah aku dah ini ya apa sih ya, ukuran yang mungkin agak mirip kayak original lah, jadi agak kecilan gitu. Terus ya udah aku dapat dengan harga 2.000 yang ini. Terus stiker yang terakhir ini ya, yang SQ ini nggak terhitung ya guys ya. Jadi kayak nggak ada harga atau apa juga, karena aku tuh pas itu beli bajunya yang punya konsep ini. Jadi yang apa sih, original yang menciptakan konsep ini gitu. Dia tuh jual bajunya dia yang ada yang Thailand style itu. Aku terus akhirnya beli di Shopee. Nah, dikasih tuh stiker ini bonus pembelian gitu loh. Karena aku beli bajunya dia juga. Terus aku akhirnya mikir kayak, daripada aku masukin ke apa sih, aku kurung di kamarku terus aku diemin gitu kan, kenapa nggak aku tempelin ke motorku. Jadi aku langsung tempelin aja udah gitu. Tuh aja sih guys sebenarnya.
ini nggak terhitung ya, ini terhitung gratis ya, nggak ada harganya jadinya nih. Oke, mungkin sampai di sini aja guys ya untuk konsepnya. Ya aku nggak terlalu besar-besaran sih, maksudnya kayak nempelin stikernya paling banyak ya di motor ini, jadinya looknya kayak kelihatan keren aja. Cuman ya asli ini polos banget loh dulu, makanya ya palingan performa yang aku ganti itu cuma ini doang sih, pengereman, habis itu sama udah deh chrome itu doang yang paling mahal. Sisanya sama hand grip sama ini tuh kayak masih nggak biasa sih. Mesin juga masih standar, habis itu kirian juga masih standar gitu. Jadi ya modal sih aku cuma sekarang ya cuma nempel-nempel doang sih, biar looknya kayak enak aja dilihat gitu. Sisanya sih udah masih standar semua sih guys. Kayak nih TB nih kan, TB belum down drive gitu kan, jadi masih standar di sini soalnya. Mungkin next project ya atau apalah kita ganti-ganti lah ntar. Ini udah sementara konsep yang aku mau review dan konsep yang aku bakal ya tinggalin lah anggapan kedepannya yang aku bakal ganti. Oke, jadi kita lanjutin lagi di sini ya, karena udah di luar juga udah kemalaman. Sekarang juga jam 11 ya. Untuk harga dari semua modifikasi ini udah aku catat semua di kertas ini ya. Jadi aku tinggal bacain aja ya. Jadi dari semua modifikasi itu totalnya untuk konsep motorku, yang bagian pengereman 1.744.000 tambah 1.002.000 di bagian perlampuan. Aduh, sorry. Tambah 3.051.100 di bagian bodi motor yang luar dan dalam, yang basically yang ada selang sampo, terus habis itu filter, yang ya itulah yang rame-rame itu. Terus habis itu di bagian repaint ada 450.000 total, tambah lagi bagian karbon, ini cuma 2 dong loh padahal loh, depan belakang loh, maksudnya cover refender sama dasi nih, karbon 535.000, tambah lagi yang terakhir itu bagian pemanis, jadi stiker-stiker, habis itu ya yang kayak selang tube filter, habis itu ada carpet me juga, nah itu aksesoris juga tuh, itu seharga 186.548. Nah ditambahin semua itu hasilnya sama dengan 6.968.648 rupiah. Ya, jadi segitu ya guys ya. Aku sih terakhir ngiranya tuh harga ini tuh ya bakal jadi 5 juta no. Bukannya kayak menyepelekan, tapi karena aku mikir, aku cuma ingetnya tuh aku belinya tuh murah-murah semua. Tapi ya aku belinya original juga nyarinya. Cuman ya pas aku udah hitung ulang ya agak kaget sih. Ya, jadi segitu aja sih guys. Mungkin aku mau bahas dikit tentang ada beberapa hal juga yang aku kelewatan ya, karena aku sempet cek ulang videonya, jadi kayak ada yang ini juga aku kelewatan dikit lah, missed out untuk kasih tahu ke kalian gitu. Jadi shock ATC itu aku lupa bilang ya, kalau masalah dipasang ke Vario itu nggak bisa PNP, no, aku lupa bilang. Jadi nggak bisa PNP, kenapa? Karena lubangnya itu kecil. Terakhir aku terakhir aku pasang itu shocknya itu di bengkel resmi ya, itu di iniin apa sih namanya, di coak, terpaksa lubangnya baru mau muat. Dan ternyata pas aku cek juga yang pengguna Vario lainnya ternyata nggak hanya aku aja, memang benar itu memang harus dicoak. Oh iya, berhubungan juga sama tempat jasa modifikasi bengkel. Nah kalian tuh sebenarnya bisa ngambil bengkel resmi ya. Kalau aku kasih tahu nih, kalau misalkan kalian ngambil di tempat bengkel variasi, bisa sih bisa ya, mereka sih juga ada ahlinya. Tapi yang aku ragu itu ya, mereka itu bisa dibilang ngantrinya yang repot. Di pengalamanku ya, ini aku kasih tahu nih, aku bakal sebut nama bengkelnya ya. Tapi aku itu masang rencana pas itu masang selang rem TDR tuh, yang black carbon itu yang kalian lihat itu sebelumnya, yang aku udah sebutin tuh kan. Itu aku rencananya memasang di bengkel variasi. Ya, aku udah kayak ngantri dari jam berapa tuh? Jam 9 pagi aku udah di bengkelnya gitu kan. Sampai jam 11 belum dipasangin sama sekali. Dan itu mereka sibuk dengan ini motor-motor yang lainnya. Jadi kayak motor-motor besar kayak mereka ngurusin gitu akhirnya. Jadi kayak yang Vario tuh jarang-jarang gitu loh gituin. Jadi kayak ada servisnya juga sama booking yang agak merepotkan gitu. Makanya aku agak susah kalau misalkan mau pasangnya kayak gitu-gitu di bengkel variasi. Makanya biasanya kalau aku masangnya kayak parts-parts yang kayak ATC itu shocknya, terus habis itu pengeremannya RCB itu satu paket, itu semua aku pasangnya di bengkel resmi. Jadi bisa, cuman baik lagi nih, kalian harus punya orang yang kalian percaya. Jadi jangan sampai sembarangan gitu loh, kalian langsung masangin ini ngandalin mereka gitu, karena balik lagi ke pengetahuan mereka.
Ya aku sih orang yang aku andalin sih mereka udah pengalaman cukup lama ya, maksudnya lama banget. Jadi kalau mereka pun bingung juga biasanya diskusi sama aku, karena aku juga belajar sebelumnya kayak misalkan masang rem itu gimana sih, berarti ini harus punya bagaimana gitu, mereka juga nanya dan aku juga jelasin gitu loh. Karena ya balik lagi, kalau kalian mau pasang spare part yang kalian mau, ya kalian harus bisa juga ngerti gitu loh, pahamin. Jadi jangan sembarang beli guys gitu. Oh iya, kalau kalian mau saving budget ya usahakan harus pintar juga ya guys ya, jangan sampai udah didominasi sama rasa godanya itu untuk modifikasi biar motor kalian lebih head on. Kenapa? Karena gini, kalian harus bisa pikir luas juga, yang mana yang paling worth it, yang mana paling layak untuk dimodifikasi terlebih dahulu, yang mana bisa ditunggu. Soalnya kayak aku terakhir dulu juga sama modifikasi kayak misalkan nih, pas aku udah modifikasi banyak ya, kayak aku sempet dalam 1 bulan, ini agak ngawur sih, aku pas itu modifikasi lampu sama pengereman ya, dan itu mahal banget, benar-benar mahal banget, itu sampai 2 juta. Dan akhirnya aku bokeknya tuh bukan gimana, masih ada sisa duit, cuman pas aku tuh lupa bayar UKT-nya kampus. Jadi ya pas udah lupa bayar UKT kampus, tiba-tiba itu aku bayarin semuanya, nggak ada duit aku beneran selama 1 bulan. Jadi kayak susah, aku minjam juga, habis itu aku kerja juga, akhirnya ya pas sudah selesai kerja ya aku balikin pinjaman yang aku pinjam uangnya itu. Jadinya kalian harus bisa belajar juga yang mana paling penting, yang mana yang kayak ya yang pasti gitu loh, sisanya kalian beli dulu lah gitu, biar bisa motor kalian tuh kelihatannya enak gitu dipandang gitu. Saranku fokus sama looknya aja, jangan sama mesin dulu. Kalau memang kalian udah ada budget banyak banget ya, nah itu baru bisa tuh. Karena mesin tuh main borap aja silakan, downgrade juga boleh lah, silakan lah. Ya jadi baik lagi sama kalian sendiri ya. Terus aku juga mau tambahin ya guys ya, jadi berhubung sama konsep ini, video yang aku tampilin sekarang ini ya, aku juga mau ganti konsep ke depannya. Jadi yang konsep yang kayak Silver Queen ini udah gak bakal aku pakai lagi. Terus kalau misalkan kalian mau niru konsepnya silakan. Dan aku sih juga ada temanku banyak nanya ya, kayak ini nggak sih, apa sih, nggak boleh nggak sih niru konsep ini modifikasi orang lain gitu, disamain gitu. Balik lagi ke orangnya guys, karena yang ini originalnya yang punya konsep Silver Queen ini, dia tuh sempat aku baca komennya, ada orang nanya kan kayak bilang kalau niru konsepnya boleh nggak mas gitu kan. Terus dia bilang ya niru konsep boleh asalkan spek mesinnya jangan gitu kan. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa. Jadi balik lagi guys ke orangnya masing-masing. Kalau memang dibolehin ya udah nggak apa-apa, nggak ada salahnya kok. Penting orangnya nggak keberatan aja. Balik lagi ke orang masing-masing. Terus untuk konsep ini jadinya ya aku kemungkinan maunya ganti nanti ya, kita mulai bulan depan lah untuk project Vario. Jadi bakalan ada setiap episode di mana kayak mungkin episode pertama yang aku lagi targetin sekarang ya palingnya ganti knalpot lah gitu, ganti knalpot. Kalau nggak gitu habis itu nanti entah main kirian, setting ECU, ya dia banyak-banyak lah, kita bakal main-main lah itu konten di depan. Jadi ya aku juga masih coba atur waktu sama waktu luangku juga dengan skripsi ya, jadi biar bisa balance, nggak berantakan semua gitu. Jadi ya kalian tinggal tunggu-tunggu aja. Terus ya udah itu aja sih. Untuk harga list modifikasi semuanya nanti aku taruh di description ya. Jadi nggak bakal semua aku taruh di video gitu, habis itu kalian buat rewind biar nggak repot. Aku udah bikin listnya kan juga kan, nanti aku tinggal copy paste aja bisa kok, tak taruh di description. Terus kalian tinggal cari aja. Jadi misalkan di toko oranye, toko hijau, habis itu nama tokonya apa, aku udah taruh warna listnya. Jadi aman-aman aja. Terus ya itu aja sih guys. Makasih udah nonton sejauh ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Oke? Bye-bye.